Ringkasan meditasi Alkitab kuartal keempat pelajaran ke-8 dengan judul Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Dari hampir 1 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Selain itu, semuanya mati di padang gurun dalam perjalanan. Mengapa? Karena ada sesuatu yang sama saat mereka memilikinya, namun menjadi beda saat mereka menggunakannya. Objek yang sama memiliki fungsi dan hasil yang berbeda di tangan subjek yang berbeda pula. Apakah itu? Nafas. Nafas? Ya, nafas. Orang Israel punya nafas. Yosua dan Kaleb pun punya nafas. Namun nafas yang sama mempunyai hasil yang berbeda. Mengapa? Begini, Musa membawa kabar baik tentang janji Allah yang akan membebaskan orang Israel dari kerja paksa dan perbudakan bangsa Mesir. Bacalah Keluaran 6 ayat 6-8. Namun orang Israel menolaknya. Mengapa? Perhatikan dengan teliti ayat ini. Keluaran 6 ayat 9. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kitab suci menerjemahkan frasa putus asa dari bahasa Ibrani koser ruah. Sebetulnya terjemahan literal dari ungkapan itu adalah wind shortness atau straightness of spirit, yang berarti kurang nafas atau pendek nafas. Lalu bandingkanlah dengan cermat dengan ayat ini. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Lain jiwa diterjemahkan dari frasa Ibrani akar ruah, yang berarti long spirit atau full spirit, artinya panjang nafas atau penuh nafas. Itulah kepribadian Kaleb, dan oleh panjang nafas, lain jiwa, itulah yang menyebabkan hanya ia yang dapat masuk ke tanah perjanjian, tanah kasih karunia. Dan nasib Yosua sama dengan Kaleb, karena hanya mereka berdua yang masuk ke tanah Kanaan. Lalu, ada apa dengan nafas? Apa hubungannya dengan keberhasilan Yosua dan Kaleb? Serta apa hubungannya dengan kegagalan bangsa Israel? Nafas bukan sekedar udara yang bergerak di dalam sistem respiratori manusia, tapi itu justru mengandung ide teologis yang teramat penting. Pertama sekali, manusia dibentuk oleh Tuhan dari kumpulan debu tanah. Namun, rupa manusia yang terbentuk secara detil terperinci itu hanyalah seonggok tanah. Itu adalah patung belaka. Tidak ada detak jantung, tidak ada denyut nadi, tidak ada sirkulasi darah, tidak ada sistem sel dan syaraf, dan tidak ada interaksi jaringan neuron. Yang pasti, tidak ada dorongan rasa dan rasio apapun. Hanya seonggok patung yang tak bernyawa dan tak berjiwa. Sampai pada akhirnya, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia pertama. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Dan kitab suci lebih tegas lagi menyatakan bahwa nafas ilahi adalah roh Allah itu sendiri. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi, nafas yang ada pada manusia itu disebut sebagai rohnya sendiri. Jika oleh karena nafas atau roh Allah ini yang membuat manusia berkesadaran, maka tak heran inilah satu-satunya yang menghubungkan Allah dan manusia secara hakikat. Hubungan inilah yang disebut dengan ibadah atau penyembahan. Sirkulasi nafas Allah dan nafas manusia adalah momen ibadah dan penyembahan sejati. Itulah sebabnya Raja Daud menyatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Ibadah dan penyembahan sejati hanya terjadi selama nafas atau roh manusia diam di dalamnya. Dan itu pula lah penyebab mengapa Tuhan mengutus Musa kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dengan tujuan yang pasti. Tujuannya adalah agar bangsa Israel dapat beribadah kepada Yahweh, Elohim mereka. Tujuan ini berulang-ulang diucapkan dengan jelas. Bahkan hampir di setiap tulah yang akan dikirimkan, Musa selalu menyatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi, nafas atau roh adalah satu-satunya yang berasal dari Tuhan, yang menjadi sarana ibadah dan penyembahan. Inilah yang Yosua dan Kaleb gunakan secara personal dan maupun sosial bersama keluarga kecil mereka. Dan dampak dari apa yang mereka gunakan itu telah membuat value dan kualitas hidup mereka tampil berbeda dari yang lainnya. Bilangan 27 ayat 18.
Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya." Penuh roh atau penuh nafas adalah istilah yang sama dipakai dalam mengidentifikasi Kaleb dengan istilah akar ruah atau lain jiwa. Hal yang sama sempat terjadi pula pada Raja Saul ketika nafas Tuhan atau roh Tuhan dihembuskan kepadanya. 1 Samuel 10:6, "Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain." Menjadi manusia lain adalah istilah yang sama dengan menjadi manusia baru atau dengan lain jiwa. Satu-satunya penyebab terbentuknya versi terbaru seseorang adalah jika ia mengalami kepenuhan roh atau hidup di dalam roh. Yeskel 36 ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Dan ketahuilah, seluruh kitab perjanjian baru mulai dari firman dan janji Yesus Kristus maupun nasihat dan pengajaran Rasul Paulus, seluruhnya bertemakan tentang roh Allah yang dijanjikan untuk memulihkan citranya di dalam diri manusia. Lalu bagaimana denganmu hari ini? Apakah jiwamu menyadari perkara ini? Renungkanlah Mazmur 139 ayat 14. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 18 November 2025 bersama Pendeta Manuntun Huta Soed dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.